Oke, bismillah. Malam ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kolaborasi di GitHub. Simpelnya aja ya. Jadi kita nggak belajar branch terlalu dalam dan sebagainya. Kita cuma pakai main aja. Nah, di pelajaran ini kita akan pakai dua perspektif atau dua POV gitu ya. Orang pertama dan orang kedua. Orang pertama ini yang projectnya dipakai. Orang kedua adalah yang ingin berkolaborasi seperti itu. Oke, pertama perspektif orang pertama. Di projectnya dia harus biar bisa apa ya, kolaborasi dengan orang lain, dia harus menambahkan kolaborator. Silakan orang pertama bisa buka setting, kemudian dia pilih ke kolaborator. Ini ada verifikasi dulu. Oke, setelah teman-teman verifikasi, bakal ada kayak gini, tampilan seperti ini. Kalau belum ada kolaboratornya, bakal ada tulisan you haven't invited any collaborators yet. Nah, terus ini bisa tambah add people, kemudian kasih username, full name atau email. Ini contoh kita pakai punyanya si Avan. Namanya dia itu Fire Blue kalau nggak salah. Nah, kita tulis misal Fire Blue gitu. Fire Blue 1. Nah, kemudian pilih ini. Kemudian bisa add. Nah, ini setelah kolaboratornya kita pilih, kita bisa add Fire Blue seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menunggu si Fire Blue ini memverifikasi undangan kita seperti itu. Oke, sekarang POV orang kedua. Orang kedua misal nih pengen kerjasama di project responsive portfolio, dia bisa kayak gini aja, terus copy URL seperti ini. Nah, setelah itu dia bisa buka di VS Code nya, new Windows gitu ya. Kemudian yang pilih nih clone git repository. Kemudian di sini bisa di paste yang tadi telah di copy. Kemudian enter. Kemudian pilih di mana tempat project ini bakal diunduh di laptop kita. Misal saya di sini. Nah, ini teman-teman bisa select as, setelah pilih foldernya ya, foldernya di sini, kemudian bisa select as repository destination. Setelah itu ini akan ada proses download kode. Kemudian ada pesan seperti ini, teman-teman pencet open aja. Ini POV orang kedua ya. Nah, setelah itu orang kedua ini bebas melakukan perubahan apa aja. Yang penting harus ada semacam perjanjian lah sama orang pertama. Misal nih orang kedua ngerjain indeks, orang pertama nggak boleh ngerjain indeks dulu sampai nanti di git add. Misal nih di sini ada perubahan my portfolio 2025. Nah, ini orang kedua bisa kayak gini. Kalau ada perubahan tuh ya, bisa instan langsung pakai sinian, atau pakai ini dulu, apa namanya istilahnya, pakai terminal. Pertama git spasi add titik enter. Setelah itu git commit min m, kemudian ada pesannya, misal edit title gitu ya, enter. Oke, setelah itu yang terakhir kita harus git push origin, kita pilih branch main karena kita belum buat branch lain selain main.
orang pertama tadi belum buat branch lain selain main, jadi kita buat dia di git push origin main kayak gitu, kemudian enter. Nah, seperti itu. Ini untuk orang kedua ya. Nah, setelah orang kedua ini mengcommit apa ya? Mempush perubahan ini ke GitHub. Nah, orang pertama kalau misalnya dia mau ngelakuin perubahan atau semacamnya, setelah si pihak keduanya itu konfirmasi, dia bisa jalanin dulu yang namanya git pull origin main. Git pull origin main. Nah, setelah ini dijalankan, maka perubahan yang dilakukan oleh orang kedua tadi bisa terlihat di VS Code-nya. Seperti itu. Harus dijalanin dulu. Jadi syaratnya tadi gak boleh dikerjakan di satu file yang sama, satu file yang sama nggak boleh ditulis oleh dua orang berbeda dalam satu waktu gitu ya. Misal si A ngerjain indeks, maka si B ya ngerjain app.js, misal kayak gitu. Paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan.